Eh, Kalau tadi kita membahas tentang pemodelan bagian aspek apa namanya statik dan dinamis. Nah, kalau di dalam bagian fungsional modeling, kita mencoba menggambarkan transformasi data gitu. Kalau Anda ingat kembali, ketika kita berbicara tentang apa tadi kelas dan objek, di dalam kelas itu terdapat abstraksi. Jadi atribut-atribut yang dimiliki dalam kelas itu belum ada nilainya gitu. Nah, baru kemudian atribut tersebut akan terisi ketika kita menginstansiasi objek gitu. Dan kita bisa melihat transformasi datanya di sini ya. Menggambarkan transformasi data pada sistem, menggambarkan komputasi dan menspesifikasikan aspek-aspek yang berhubungan dengan transformasi nilai. Misalkan fungsi, ya, pemetaan, batasan, ya, dependensi. Kemudian di dalam pemilihan fungsi ini, fungsionalitas ini kita menjelaskan apa yang dilakukan sistem, ya, bukan bagaimana atau kapan sistem melakukan sesuatu. Nah, digambarkan dengan data flow diagram. Ya, kalau misalkan Anda juga sudah pernah belajar database, ya Anda mungkin apa namanya familiar juga dengan yang namanya data flow diagram ini, gitu. Ya. Nah, di dalam data flow diagram ini ada beberapa konsep utama, yaitu proses, ya, data store, data flow, dan aktor, gitu ya. Nah, ini outputnya DFT. Langkah kemudian mengidentifikasi nilai-nilai input dan output. Jadi di dalam DFD ini sebetulnya kita melihat uh, apa yang bisa dilakukan objek terhadap sistem, gitu ya. Apa yang bisa dilakukan objek terhadap sistem. Nah, di sini biasanya ada input dan ada output. Jadi apa yang terjadi di dalam sistem itu ada input, output, kemudian nanti ada yang namanya proses, gitu ya. Nah, gunakan data flow untuk menunjukkan ketergantungan fungsionalitasnya. Deskripsikan apa yang dilakukan setiap fungsi, kemudian identifikasi batasan-batasan, dan spesifikasikan kriteria optimasi. Ya. Nah, kita menggunakan data flow diagram. Apa sih data flow diagram itu? Diagram alir data, ya, bukan alur data. Menunjukkan, nah, data flow diagram ini menunjukkan alur data pada sistem, kemudian sistem sebagai sebuah fungsi yang mengubah input menjadi output. Jadi menggambarkan bahwa sistem itu berupa sebuah fungsi, ya, secara apa namanya general bisa disebut sebagai sebuah fungsi yang mengubah input menjadi output, ya. Kemudian ada agen yang melakukan perubahan input tersebut menjadi output yang kita sebut sebagai proses. Gitu. Nah, DFD menunjukkan pergerakan data melalui transformasi yang berbeda-beda atau proses tadi itu dalam sebuah sistem. Gitu. Nah, data flow diagram merupakan sebuah grafik yang menunjukkan alur perubahan, ya, data melalui proses dari objek sumber ke objek tujuan. Simbol-simbolnya ada yang pertama ada external entity atau aktor, ya, atau yang kita sebut sebagai objek itu sendiri. Kemudian ada proses ini merepresentasikan aktivitas pengubahan atau pemanipulasian data. Jadi, contohnya mengkombinasi, mengorder, mengubah, gitu ya. Kemudian harus mempunyai input dan output. Dia dapat ditunjukkan dalam level yang lebih detail. Kemudian biasanya menggunakan kata kerja untuk menulis proses ini. Simbol-simbol lainnya ada yang disebut sebagai data store atau penyimpanan data. Di sini dia merepresentasikan data yang tidak bergerak atau delete. Kemudian hanya proses yang dapat terhubung dengan data store. Ya, jadi yang bisa terhubung dengan data store ini adalah hanya proses, karena biasanya proses tersebut yang nanti menyimpan ke data, gitu ya. Nah, kemudian dinamakan, biasanya penamaan dengan menggunakan plural, ya, produk-produk, ya. Nah, ini kalau di sistem biasanya berhubungan dengan database, gitu ya. Kemudian data flow, dia memperlihatkan pergerakan data. Ini diwakili dengan tanda panah biasanya. Data flow memperlihatkan pergerakan data, merepresentasikan data input, ya. Data flow hanya data, jadi bukan kontrol.
Dia merepresentasikan data minimum yang penting bagi proses, kemudian data flow harus berasal dan atau berakhir pada sebuah proses, direpresentasikan dengan tanda panah. Nah, ini contohnya. Gitu ya. Ini tadi external entity, ya, atau objek itu sendiri. Ini proses yang nanti mengubah input menjadi output. Nah, input itu adalah data flow itu sendiri, ya. Ada data store, penulisannya bisa seperti ini atau seperti ini. Kemudian ini data flow juga bisa didetailkan, ya. Apa datanya, bisa di breakdown juga menjadi address, kemudian state, ya, contohnya. Atau control flow. Tadi control flow di sini adalah sebuah boolean yang mempengaruhi apakah sebuah proses dievaluasi atau tidak. Jadi kayak if then else-nya itu gitu. Pilihan. Ya, pilihannya betul. Nah, ini contohnya, contoh dari data flow. Data flow untuk sistem pembayaran. Ya, kalau misalkan di kantor-kantor kan ada ya sistem pembayaran gitu. Nah, ini kurang lebih ya ini data flow-nya gitu. Kalau Anda lihat di sini ada berapa objek di sini? Ada berapa entitas di sini? Internal eksternal entity di sini. 5. Yang selektif itu ini, ya, yang kotak ini, worker dan worker. Biasanya satu ya, yang selektifnya satu. Kemudian ada berapa proses di sini? 5. 5 ya, ada get employee file, weekly pay, overtime pay, deduct tax, review paycheck gitu. Kemudian ada berapa data store di sini? Apa Pak? Data store, employee report, tax rate, company report. Ini kayak data gitu ya, database-nya. Nah, coba Anda perhatikan di sini. Kalau misalkan kita mau di perusahaan gitu ya, mau ngecek mau apa namanya mengeluarkan slip gaji lah, ini itu kan namanya apa namanya slip gaji ya. Itu kan ketika melakukan ada sistem yang melakukan ini kurang lebih kayak gini gitu. Ketika kita mau ngecek slip gaji untuk employee tertentu, itu kan kita pasti ngecek employee ID-nya kan. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai data atau data flow-nya. Nah, ini employee ID ini data, flow-nya kemana? Flow-nya dari worker ke get employee file, gitu ya. Nah, di sini di get employee file, dia akan memproses gitu berdasarkan employee ID ini. Outputnya apa? Outputnya adalah dia akan mengeluarkan ratingnya, gitu ya, berapa misalkan per jamnya. Dia kerja sudah berapa? Maka kalau di luar itu kita digaji per jam, gitu ya. Nah, misalkan 1 jam $17 gitu. Kemudian kalau overtime rate, misalkan kita kerja apa namanya malam gitu ya, itu kan rate-nya itu beda dengan kalau kita kerja siang gitu. Nah, berdasarkan itu kita bisa berdasarkan employee ID kita bisa ngambil data ke employee report, ya, kemudian diproses, nah dicek pay rate-nya berapa. Nah, output dari sebuah proses itu bisa menjadi input dari proses lainnya. Ya, kalau kita perhatikan di sini output dari get employee file berupa pay rate dan overtime rate, dia bisa menjadi input untuk proses weekly pay, gitu kan? Ya. Nah, kerja si worker ini bekerja berapa jam, gitu. Seminggu, misalkan 35 jam. Ya, 35 jam misalkan kali $10 lah, berarti $350. Ya. Nah, ini bayarannya $350. Kalau misalkan dia kerja lembur, gitu ya, jadi kan juga ada kerja lembur, gitu. Misalkan kerja lemburnya 5 jam, pembayaran kerja lembur $15 misalkan. Berarti 15 kali 5 berarti kan 60 gitu ya. 60 tambah 350 berarti 410. Nah, ini total pay-nya, ini overtime. Itu belum pajak gitu ya. Nah, diproses lagi pengurangan pajak gitu. Tax rate-nya berapa nih? Misalkan 10%, berarti kan diambil ke company report gitu ya.
bersihnya berapa. Ini baru di sini issue page, keluarkan cek gitu. Ya, ini yang kita sebut sebagai D, gitu ya. Iya, di DFD. Ini kalau misalkan Anda sudah pernah belajar database, Anda pasti ngerti ini. Maksudnya familiar, bukan ngerti ya. Maksudnya bisa jadi familiar. Gitu. beda isiannya masih. Beda istilah aja, betul. Ya, tapi sebetulnya mirip-mirip. Gitu. Nah, diagram-diagram yang ada di OMT ini, Object Modeling Technique ini, ada beberapa diagram yang nantinya menjadi cikal bakal diagram di UML. Ada juga diagram-diagram yang nantinya dihilangkan. Gitu. Contohnya DFD ini. DFD ini, nanti kalau kita masuk ke materi UML, itu nggak ada lagi di UML. Dia diganti dengan use case diagram. Tapi sama-sama menggambarkan apa yang bisa dilakukan sistem dengan objek, gitu, use case diagram. Ya, kayak gitu. Contoh lainnya adalah state diagram ini masih akan keluar di UML. Ya, nah, contoh lainnya adalah event trace diagram ini. Event trace diagram ini nanti akan diubah menjadi sequence diagram, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu yang kita bahas malam ini. Jadi kita sudah membahas ada tiga tipe pemodelan di dalam OMT. Ada pemodelan objek, ada pemodelan dinamis, dan ada pemodelan fungsional. Di dalam pemodelan objek, kita memodelkan aspek statis pada sistem. Ya, outputnya adalah kelas diagram. Nah, ini kelas diagram nanti akan keluar lagi di UML gitu. Kita akan membahas lebih detail kelas diagram di bagian UML nanti. Ya. Kemudian dynamic modeling, pemodelan dinamis. Di sini menggambarkan aspek dinamis, ya. Biasanya perubahan state terhadap event tertentu, kemudian outputnya adalah state diagram. Ya. Selain state diagram tadi ada juga skenario, kemudian event trace diagram, baru state diagram, gitu ya. Dan yang terakhir adalah fungsional modeling atau pemodelan fungsional, menggambarkan transformasi data, gitu ya, yang terjadi pada sistem. Nah, nanti kalau untuk DFD ini nanti bisa dipecah di UML itu menjadi use case diagram, kemudian nanti akan ada kalau bagian datanya itu apa ya? Lupa, nanti kita bahas di bagian UML-nya, gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ini referensi yang saya gunakan untuk materi malam ini. Anda bisa baca di e-learning, saya sudah mengupload di sana. Terima kasih untuk materinya. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Masih apa yang mau ditanyain, Pak? Masih belum, oke, nggak apa-apa. Jadi untuk OMT ini hanya sekilas ya, nanti gambaran tentang UML, karena sebenarnya nanti akan kita bahas di bagian UML lebih dalam, gitu ya. Nah, kalau nggak salah kita sudah dapat jadwal untuk praktikum ya. Sudah, Pak. Mulai tanggal 5 Senin. Hingga 5, mulai tanggal 5? Iya, Ya, Senin, Pak. Senin ya? Senin nanti, iya. Senin. Dapatnya jadwalnya kapan? Sabtu. Pak? Sabtu ya? Iya, Pak. Jam berapa? Jam 8 ya, Pak? Jam terakhir jam 8 sampai jam 10. Hah? Malam? Iya, malam, Pak. Jam 8 sampai jam setengah 10. Oh, oke. Malam mingguan berarti. Iya, malam. Mingguan ngoding ya? Nggak apa-apa lah. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi untuk praktikum sendiri, nanti kita akan langsung belajar tentang Java ya. Nah, pemrograman Java di menggunakan NetBeans. Ya. Ini kita menggunakan NetBeans. Nah, di dalam pemrograman Java, nanti akan ditekankan ke dalam pembuatan program Java, gitu ya. Kemudian di dalamnya akan dibahas tentang tadi konsep OOP yang tadi itu yang ada 4. Nah, lebih ada abstraksi, kemudian politism,
Gravison, inherit, enkapsulasi. Ya. Nah, nanti itu akan dibahas lebih jauh bagaimana kita mengimplementasikannya di dalam kode, gitu ya. Kemudian di akhir praktikum nanti Anda akan diminta membuat sebuah proyek sederhana menggunakan Java ini. Proyeknya CRUD ya, membuat sistem kayak kita bisa menginputkan data, kita bisa membaca data, kita bisa mengupdate data, kita juga bisa mendelete data gitu ya, menggunakan pendekatan object oriented programming ini. Gitu. Diikuti saja praktikumnya, kalau nanti sangat berguna ya, di kehidupan komputer Anda gitu ya. Kalau nanti akan ada yang fokus di dunia komputer, gitu. Software engineering biasanya. Ya. Baik, ada pertanyaan? Pak, maaf Pak mau nanya, itu perbedaannya UML dan OMT itu bentuknya software apa gimana ya Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus. Jadi OMT itu metode untuk mengembangkan perangkat lunak dengan pendekatan objek gitu ya. Nah di dalamnya itu ada beberapa diagram yang bisa kita pakai gitu ya. Nah di dalam UML nanti UML itu bukan merupakan sebuah metode. UML dari bahasanya saja Unified Modeling Language, dia hanya sebagai bahasa gitu. Bahasa bahasa terkait diagramnya. Kalau tadi kita membahas tentang beberapa diagram, ada DXD dan sebagainya. Nah nanti di UML juga ada. Nah dia digunakan untuk memodelkan sistem yang kita bangun. Gitu. Metodenya nanti bisa jadi bukan OMT lagi gitu. Bisa jadi nanti yang paling sederhana misalkan SDLC, gitu ya. Waterfall misalkan. Jadi metodenya itu nanti bisa macam-macam. Tapi di sini nanti kita akan membahas bagaimana kita memodelkan sistem tersebut, gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau misalkan OMT adalah metode, ya. Di dalamnya ada notasi-notasi yang bisa dipakai untuk memodelkan. Nah kalau UML singkatannya dari panjangannya adalah Unified Modeling Language. Itu bahasa untuk memodelkan sistem yang berbasis objek yang unified. Jadi kalau misalkan tadi di awal kan ada beberapa metode yang dipakai ya. Ada OMT, ada OOAD gitu ya. Object Oriented Analysis Design. Nah, di dalam setiap metode itu sebetulnya ada beberapa diagram ya yang berbeda-beda gitu. Nah, nanti di UML, di UML itu diagram-diagram yang ada dalam setiap metode yang tadi keluar itu akan digabungkan gitu, menjadi sebuah UML tadi gitu. Ya. Tapi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan Farhan tadi, apa bedanya antara OMT dengan UML gitu ya? Bedanya adalah OMT itu metode, kalau UML itu bahasa. Itu simpelnya sih. Gitu. Oke Pak, makasih ya Pak jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak pertanyaan kayaknya cukup ya malam ini.